Oh, pas saya kan tadi mau berubah kemana? Tadi apa? Oh, ya tadi di mana pas berubah apa? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, zoomnya mungkin bisa 130 Ibu. Mohon maaf. Bakal itu ada dia yang bakal keras. Biar terpadang sekali TV. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan RPL tentang pemilihan individual. Yang mana di sini nama konseli adalah RN kelas 11 ya 11 TKJ 1, tanggal belum ditentukan, pertemuan pertama ke-1, waktu 1 kali 40 menit, tempat ruangan konseling individual. 1. Karakteristik masalah, gejala perilaku yang nampak. Berikut beberapa gejala perilaku yang nampak pada diri RN yang telah menunjukkan suatu masalah. 1. Pendiam di lingkungan sekolah, kesulitan dalam memulai obrolan dengan orang sekitar, termasuk di dalam kelas, jarang sekali menceritakan dirinya bahkan dengan teman-teman di kelas, sering menyendiri, pemalu, ketika disapa kebanyakan menghindar. Yang B, bidang atau aspek konseling berdasarkan gejala perilaku yang nampak dari RN, masalah yang dialami RN termasuk ke dalam bidang pribadi dan sosial. Latar belakang kehidupan konseli yang A, keluarga. RN merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, yang mana 2 kakaknya berjenis kelamin laki-laki dan 1 lagi berjenis kelamin perempuan. Keluarga RN merupakan keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja di salah satu pabrik sawit sebagai buruh harian lepas dan ibunya hanya seorang buruh cuci di kampungnya. Hubungan RN dengan keluarganya cukup baik pada masa kecil. Ayah RN selalu menyempatkan waktu untuk dihabiskan dengan RN dan keluarganya. Tetapi semua berubah ketika ibu dari RN ini mempunyai hubungan dengan pria lain yang mengakibatkan kedua orang tuanya bercerai dan RN tinggal dengan ibu karena dia paling kecil. Sedangkan ketika saudara RN tinggal dengan ayah. Setelah perceraian orang tuanya, RN menjadi pendiam, menutup diri, dan di lingkungan tempat tinggalnya juga dia menutup diri. Ditambah lagi ibu RN bekerja sehingga RN hanya sendirian di rumah dan melakukan semua kegiatan sendiri. Di sekolah merupakan berkesan untuk RN meskipun tidak semuanya berkesan baik. Misalnya pada saat SMP, RN sempat menjadi korban bullying oleh teman sekelasnya karena RN merupakan agama minoritas di sekolahnya waktu SMP, yakni menganut agama Kristen, sehingga sering jadi bahan bulian di sekolah. Kejadian ini berlangsung hampir setiap hari sekolah. Kejadian ini terjadi saat RN kelas 9. Utama yaitu permasalahan yang dialami oleh konseli adalah konseli tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, mengakibatkan sering diam dan menyendiri di kelas, tidak bergaul di kelas. Konseli juga berasumsi bahwa ia tidak baik dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terlebih lagi dengan lingkungan yang baru atau dengan orang yang baru. Penyebab 1. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang diterapkan orang tua kepada konseli yaitu kurangnya interaksi satu sama lain, sehingga berakibat kepada konseli yang kesulitan untuk memulai pembicaraan dengan orang di sekitarnya.
hubungan atau kedekatan dengan keluarga. Hubungan konseli dengan anggota keluarga sekecil memang kurang karena kondisi orang tua yang sudah bercerai. Strategi utama yang dilakukan guru BK adalah konseling individual dengan bidang layanan pribadi dan sosial. Tujuan umum, konseli mampu membangun rasa percaya diri dan mampu bersosial dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan khusus, konseli mampu memecahkan masalah penyebab tidak percaya diri. Yang kedua, konseli mampu menunjukkan kepercayaan diri. Konseli mampu membangun rasa percaya diri dan berani jika ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang baru. Pendekatan yang digunakan adalah rational emotive behavior therapy dengan teknik reinforcement. Pendekatan utama yang digunakan yaitu untuk memperbaiki IQ atau mengubah sikap persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien dengan irasional menjadi rasional sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. Menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti benci, takut, rasa bersalah, cemas, marah, sebagaimana akibat berpikir irasional, dan melatih serta mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan diri. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan rasional dan produktif. Tujuan lain dari segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Pendekatan rational emotive behavior therapy berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pemikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budaya. Manusia sebagai makhluk verbal dan berpikir memakai simbol dan bahasa. Gangguan emosi dapat disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus, persepsi, serta sikap terhadap kejadian itu sendiri. Yang keempat, individu mempunyai kemampuan untuk mengubah arah hidup pribadi dan sosialnya. Yang kelima, pemikiran dan perasaan yang negatif dapat diserang dengan mengorganisasi kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis. Teknik konseling yaitu teknik reinforcement atau penguatan, yaitu untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan memberikan pujian verbal. Teknik reinforcement dibagi menjadi dua, yakni secara verbal dan langkah-langkah konseling yaitu A. Tahap awal, guru BK membangun suasana nyaman, sukarela antara guru BK dan konseli. Guru BK memberikan sapaan kepada konseli, kemudian mengajak konseli untuk mengawali kegiatan dengan berdoa menurut kepercayaan. Yang ketiga, guru BK menjelaskan gambaran kegiatan konseli yang akan dilaksanakan. Keempat, menanyakan tentang kesiapan konseli untuk kegiatan lebih lanjut. Tahapan inti, guru BK menunjukkan keterlibatan dengan konseli dengan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Ramah, sikap hangat dengan konseli dapat menunjukkan perilaku attending serta menunjukkan sikap bersahabat. Yang kedua, guru BK membangun eksplorasi diri bagi konseli dengan mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi masalahnya. Yang ketiga, guru BK meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi masalah konseli. Yang keempat, guru BK memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasi terhadap tujuan yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang kelima, mendiskusikan dan menetapkan tujuan konseling bersama konseli. Yang C, pengimplementasian pendekatan RIBT dengan teknik reinforcement. 1. Guru BK meminta konseli membayangkan kejadian tidak menyenangkan tentang permasalahan yang konseli alami. Kemudian konseli diminta membayangkan seminggu, sebulan, atau setahun kemudian bagaimana perasaan konseli jika hal yang tidak menyenangkan tersebut terus-menerus terjadi. Apakah konseli nyaman? Apa yang harus diubah konseli?
Guru BK mengamati perubahan konseli dengan memberikan reinforcement positif atau negatif disesuaikan dengan pencapaian konseli. Yang ketiga, reinforcement ini bisa berupa penguatan verbal dan non-verbal. Secara verbal seperti kata-kata yang disampaikan ke konseli seperti bagus, benar, tepat, betul. Ada juga bentuk kalimat seperti bagus sekali, semakin lama semakin membaik. Reinforcement secara non-verbal salah satunya yaitu penguatan secara mimik wajah oleh guru BK kepada konseli, penguatan dengan cara konseli didekati guru BK, penguatan sentuhan. Di tahap akhir, guru BK mengidentifikasi keberhasilan konseli dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada konseli. Guru BK memberikan umpan balik, simpulan, memberikan reinforcement kepada konseli. Yang ketiga, guru BK menjelaskan kepada konseli bahwa kegiatan konseli akan segera berakhir. Yang keempat, guru BK membahas kegiatan lanjutan jika mungkin diperlukan, kembali melakukan konseling lanjutan. Guru BK memimpin doa dan menutup dengan salam. Rencana evaluasi, yang A, instrumen evaluasi, angket evaluasi proses, yang B, metode evaluasi, observasi dan wawancara, yang C, kriteria keberhasilan konseling menjadi lebih percaya diri dan mampu bersosial dengan baik. Tindak lanjut pemantauan konseli oleh guru BK dan wali kelas. Demikian Bapak Ibu RPL konseling individual yang saya kerjakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, dipersilahkan. Ya, silahkan tanggapannya. Bu Janira izin menanggapi. Iya Pak. Ya, Untuk konselingnya, Bu Janira, apakah ini ya sudah dipastikan apakah konseling tersebut memang tidak memiliki rasa percaya diri atau tidak memiliki keterampilan sosial? Ya, seperti itu mungkin pertanyaan dari saya. Ya, Pak. Dari dilihat dari kesehariannya juga, Pak, saya melihatnya dari situ memang anak ini sering menyendiri. Dia tidak ada kawan. Contohnya mau ke kantin, dia itu sering menyendiri. Jarang sekali ada bersosial jangankan di lingkungan yang luar kelas, di kelasnya pun Pak, ini sering menjadi terasing sendiri dia di kelas. Jadi dia ini salah satu siswa yang pendiam juga. Mungkin faktor yang saya gali di konseling ini itu mungkin salah satu faktor juga, karena dia kan jadi secara agama juga dia kan minoritas, jadi dia takut salah gitu Pak, takut salah ngomong, takut dia. Jadi secara bukannya apa, kita kan di sini mayoritas muslim, jadi ada yang non muslim, secara pakaian pun nampak sekali berbeda, jadi dia pun merasa asing gitu Pak. silakan teman-teman yang lain. Masih ada? Bu Janira, Ya. mohon maaf mau bertanya, itu kan Bu Janira mengambil pendekatan RIBT Bu ya? Iya. Alasan yang Bu Janira, mungkin pendapat Bu Janira, alasan mengambil teknik pendekatan tersebut itu apa? Saya ingin memberikan persepsi yang baru kepada dia, pandangan bahwa apa yang dia rasakan di masa lalu itu tidak sama dengan yang sekarang. Kemudian saya ingin memberikan penguatan yang lebih bahwa di lingkungan yang sekarang itu mungkin bisa saja lebih menyenangkan, lebih welcome ketika dia ingin membuka dirinya kembali untuk bersosial dengan kawan-kawan. Karena memang di kelas itu kawan-kawannya juga sering menyampaikan kepada saya, Bu, ini namanya Roma itu Nainggolan. Roma itu Nainggolan itu Bu selalu pendiam, kita kasih makanan pun sering tidak mau gitu. Padahal kita kan mau berkawan dengan dia, jadi itu dasar saya untuk mengambil RIBT ini supaya dia lebih
mengubah pemikiran dia yang tadi sudah kekeh dengan, oh kawan-kawan ini sama dengan kawan saya dulu, sama dengan lingkungan saya, itu alasan saya mengambil pendekatan RIBT ini, Pak Am. Bu Zanirah, ini kasusnya sudah didalami belum? Oh, sebenarnya Bu sedang saya ini juga sedang saya apa ya Bu? Saya dalami juga, sedang saya dalami. Dengan konselingnya langsung atau informasi ini Bu Zanirah dapatkan dari mana? Awalnya ini kan Bu sebenarnya dari observasi juga. Dari observasi, terus informasi dari guru lain. Guru wali kelas, guru lain. Iya. Jadi anak ini memang dia kan hanya sendiri gitu Bu, yang di kelas itu yang menurut kelas. Kemudian dia ini sering nggak mau gitu. Kalau maju ke depan, ayo maju ke depan. Rumah itu nggak mau. Jadi belakang. Gitu. Gurunya pun padahal dia kan badannya Bu pendek. Jadi kalau yang agak pendek maunya kan di depan biar nampak gitu mata pelajarannya. Karena kondisi kelas memang lumayan luas. Jumlah per kelas itu maksimal 36 siswa. Jadi disuruh ke depan dengan ditentukanlah sama wali kelasnya anggota teman satu bangkunya, tapi dia nggak mau gitu. Hanya menyendiri Bu di belakang. Jadi Cuma saya mengamati dari latar belakang tadi, ya apakah ini sudah terungkap semua belum ya latar belakangnya, dengan melihat bahwa orang tua bercerai, kemudian dia tinggal dengan ibunya gitu. Kan tadi dikatakan bahwa perilaku pendiamnya ini sejak orang tuanya bercerai. Tadi kan Bu Zanirah mengatakan seperti itu ya. Nah, ya, kalau saya malah berpikir lain. Kalau tadi Pak Rian bertanya, apakah ini benar dia kurang memiliki rasa kepercayaan diri, misalkan ya, atau keterampilan sosial, tidak memiliki keterampilan sosial. Kalau saya malah berpikir, apa mungkin ya anak tidak dapat menerima dirinya. Jadi dia tidak dapat menerima kondisi yang ada saat ini, gitu. Iya Bu. Ya karena tadi mengamati dari latar belakang itu, dari latar belakang yang Bu Zanirah mengatakan bahwa perilaku pendiamnya menarik diri dari pergaulan sejak orang tuanya bercerai. Nah itu berarti ketika orang tuanya masih utuh, mungkin perilaku ini tidak ada. Iya Bu. Ya itu. Jadi saya berpikir apakah mungkin gitu ya, makanya itu perlu didalami kembali. Apakah mungkin gitu dengan kondisi seperti itu dia tidak dapat menerima, ya. Jadi mungkin kalau begitu mungkin penerimaan diri dia terhadap kondisi orang tua misalnya, sehingga efeknya, dampaknya dia menarik diri dari pergaulan, menjadi rendah diri, malu atau apa ya, karena tadi itu, karena latar belakang. Nah itu yang satu. Kemudian yang kedua, pendekatan, kok saya belum ini ya, tapi mungkin saya yang kurang membaca atau apa. Pendekatannya RIBT, tekniknya reinforcement. Ada ya memang? Atau teman-teman barangkali yang sudah membaca, yang sudah mempelajari, siapa? Ya, yang saya tahu reinforcement itu biasanya ya, reinforcement positif misalnya, penguatan positif itu adanya yang baru saya ketahui adanya di behavioral. Nah, kalau di RIBT ada itu, coba sharing kalau memang betul ada, supaya saya juga bertambah pengetahuan saya tentang ini.
Gitu. Gimana teman-teman, ada yang menemukan atau ada yang pernah membaca pendekatan RIBT dengan teknik reinforcement? Kalau tadi kan RIBT Bu Canda dengan tekniknya ABCDE ya. Gitu. Ya itu. Ada. Bu Zanira dari hasil membaca apakah di modul ada ini? Izin Bu. Ya, saya Ya. baca dari yang apa nih, Gimana? konseling kelompok. Yang tapi di sini teknik pendekatan yang rasional emotif. Di situ ada teknik-teknik terapinya, ada yang teknik emotif. Ya, ada teknik emotif, ada teknik behavioralistik, termasuk yang tadi yang reinforcement. Sama Iya teknik mungkin ya, kognitif, karena ya. gabungan ya. Iya, Iya. Karena gabungan mungkin rasional, emotif, behavior. Oh iya. Iya mungkin ya. Satu Boleh lagi nanti dijelaskan langkah-langkahnya mungkin ya Bu Zanira ya, seperti Ibu. apa langkah-langkahnya. Ya. Kan ada di langkah-langkahnya. Atau diberikan dulu stimulus apa gitu, kemudian nanti kapan diberikan reinforcement-nya, ketika konseli apa reinforcement itu diberikan, ada tidak? Masih ini sih Bu, tahapan implementasi pendekatan RIBT dengan teknik itu masih saya mengamati konseling yang memberikan reinforcement positif atau negatif masih sesuai dengan pencapaian konseling, maksudnya apa yang dia ungkapkan masih itu reinforcementnya masih berupa ya kan, reinforcement itu masih seperti kita memberikan penguatan baik dia dari kata-kata yang atau dia nonverbal atau dia dari sentuhan atau kita dekati dia gitu Bu, masih kita sentuh bahunya, masih seperti itu sih Bu pemahaman saya tentang reinforcement. Reinforcement secara nonverbal. Ya mungkin nanti ya ketika praktek mungkin akan nampak ya. Ya terima kasih sharing ilmunya Bu Janira, Bu Yuanita. Ayo mau langsung ke atau misal mungkin Bu Tati ada ini dulu. Langsung saja Bu ke langsung praktek ya. Iya. Mangga. Ibu, ini kan pendekatannya ada pakai respon, itu kan sejenis maksudnya yang verbal aja berarti ya Bu, nanti kita sampaikan secara yang verbal aja, maksudnya dari kata-kata gitu pendekatannya. Iya. Ya. Karena sentuhannya nggak bisa ya. Sentuhannya jauh. Touching. Ya. Jadi konselingnya siapa ini Bapak Ibu? Dia maunya perempuan ya? Perempuan. Siapa yang mau jadi konseli? Bu Yuan seperti ini. Bu Yuan. Bu Riana kayaknya sudah sambil santai konseling. Bu Riana boleh. Nyumput, ini teh lagi nyumput. Lagi menyusui. Nyumput Bu, enggak menyusui, nyumput. Nyumput. Siapa yang tadi? Pengamatnya siapa? Jadi observer, pengamat. Bu Rahma lah jadi konselingnya. Ya Bu Rahma. Aku baru datang Ibu. Baru datang jemput. Iya. Jemput. Jadi nggak ngerti harus gimana. Oh iya. Iya baru jemput anak. Bu Iwan lah, Bu Iwan. Ayo datang, boleh. Ya. Oke. Pengamatnya? Tadi kan sudah pengamatnya Pak ini Bu Rahma dan Bu Intan. Sekarang yang mau jadi pengamat siapa? Bu Kris, mau Bu Kris jadi pengamat? Bu Kris boleh. Insya Allah Bu. Ya. Bu Kris dengan siapa?
pengamatnya. Mau jadi Bu Canda mau? Tadi kan udah tampil Bu Canda, sekarang jadi pengamat. Boleh, Bu. Ya, Ibu Canda ya. Jadi nanti yang mengamati Bu Kris dan Bu Canda. Yang jadi konselinya Bu Yuan. Ya. Mangga silahkan. Dimulai saja. Assalamualaikum Ibu. Ya, saya dulu teh ya. Oke. Ya, kliennya duluan masuk ke ruangan gitu. Iya, tok. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Iwan. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Udah. Apa kabar, Iwan? Suaranya Bu masih di mute. Ya. Oke, sorry. Ya. Apa kabar Iwan? Jangan panggil Ibu, Bu. Iwan aja ya. Iya, Bu. Iwan aja ya. Apa kabar Iwan hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Tadi kan saya titip salam melalui wali kelasnya untuk Iwan menjumpai Ibu di ruangan BK. Jadi terima kasih setelah memenuhi panggilan Ibu di ruangan BK. Jadi kita di sini ingin sharing pengalaman apa saja yang Iwan rasakan. Boleh diungkapkan pengalaman apa saja. Contohnya apa yang Iwan rasakan di kelas, bagaimana contohnya situasi di kelas, di lingkungan, boleh. Tapi sebelumnya Ibu ingin kita itu supaya menjalani sharing kita ini atau konseling kita ini, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing Iwan dengan Ibu. Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, Iwan tempat tinggalnya jauh ya dari sekolah? Iya, Bu, lumayan jauh sih, Bu. Berarti Iwan ini dari si tempat tinggal, maksudnya dari rumah ke sekolah itu naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Kadang diantar, Bu, tapi kadang juga naik angkot, Bu. Iya ya. Iya. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan pada Iwan bagaimana rasanya itu pertemanannya di kelas. Maksudnya ada nggak tidak kawan atau teman Iwan yang paling akrab di kelas? Kalau di kelas nggak ada, Bu. Paling biasa juga sendiri. Iya. Tempat duduknya di mana? Maksudnya di depan, di tengah, atau di paling belakang nih, Iwan? Tergantung, Bu. Kan ya paling biasanya lebih banyaknya sih di belakang, Bu. Belakang. Iya. Jadi di kelas itu Iwan biasanya tidak ada kawan yang lebih akrab. Berarti Iwan itu bukan berarti tidak ada kawan ya? Ada, ya. Cuman Bu memang nggak deket aja sama teman-teman tuh, Bu, gitu. Jadi paling kalau ketemu ya biasa aja sih, Bu, gitu. Biasa aja. Iya. Pernah tidak curhat gitu atau berbicara gitu, duduk 2-3 orang di kelas dengan Iwan. Contohnya hari ini saya begini di media sosial, saya ini ada
contohnya bukan menggosip sih, Iwan, maksudnya di situ lebih dari 3 orang kumpul-kumpul Iwan dengan kawan-kawannya. Pernah tidak? Kalau ikut kumpul paling pas kalau lagi ini ya ada tugas kelompok dari guru, Bu. Cuman saya juga kadang saya jarang banget sih ikut ngobrol sama teman-teman sih, Bu, gitu. Jadi cuman ngeliatin aja mereka ngobrol. Kalau boleh tahu, Ibu boleh tahu, menurut Iwan bagaimana kondisi pergaulan atau pertemanan Iwan di kelas? Iwan atau merasa percaya diri tidak? Contohnya ingin menyapa kawan dengan paling pertama gitu di pagi hari. Percaya diri tidak? Pernah tidak? Jarang sih, cenderung nggak pernah sih, Bu, gitu. Nggak Ya. pernah, berarti masuk gitu aja, duduk gitu. Ya, Berarti masuk duduk. tidak ada say hello dengan kawan. Pernah sih, tapi jarang gitu ya. Ya. Jarang. Jadi sering menyendiri. Menurut Iwan, itu penyebabnya apa sehingga lebih menutup diri? Maksudnya apakah di kelas itu mereka membuli atau bagaimana gitu? Enggak sih kayaknya, Bu, gitu. Tapi memang sayanya aja mungkin yang masih belum berani untuk ngobrol banyak, apalagi misalnya saya menceritakan tentang saya gitu, Bu. Jadi memang saya lebih seringnya kalaupun ikut gabung sama anak-anak yang di kelas, paling cuman ngedengerin mereka ngobrol aja, Bu. Iwan merasa sedih tidak? Maksudnya dengan keadaan seperti itu, jarang bersosialisasi, tidak percaya diri, tidak membuka diri, merasa sedih tidak? Gimana ya, Bu ya? Kalau dibilang sedih, ada barangkali gitu ya, udah kan, karena kalau lihat mereka kayaknya kayak akrab banget, tapi kok saya agak susah gitu, Bu, untuk bisa berbaur sama teman-teman gitu. Misalnya saya masih bingung gimana caranya untuk dekat gitu, Bu. Misalnya bisa saling cerita, misalnya saya ngapain aja atau udah ngapain gitu, Bu. Iya. Contohnya ini ya, Ibu mau memberikan contoh. Bagaimana kalau tiba-tiba gitu, Iwan membuka diri, mau percaya diri, mau bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian ada satu teman atau kawan yang mampu mengubah, maksudnya yang membawa Iwan lebih banyak gitu berinteraksi dengan mereka. Contohnya dia lebih ramah. Jadi masuk ke Iwan, diajaknya bagaimana perasaan Iwan kalau ada kawan yang seperti itu? Responnya bagaimana? Gimana, Bu? Maaf. Ya, maksudnya kalau ada kawan yang ingin dekat sama Iwan, dimulai dengan kawan yang lebih mungkin lebih bisa akrab kepada Iwan, mau tidak Iwan membuka diri, mempercaya diri bahwasannya saya harus mengubah rasa tidak percaya diri saya ini dan bersosial dengan baik, saya bisa mengubah ini, memulainya membuka diri, mau tidak untuk membuka diri? Mau sih, Bu, tapi gimana ya, Bu ya? Biar sayanya jadi lebih berani gitu buat ibaratnya bisa berbaur dengan yang lainnya. Jadi temannya ini kan ada yang mengubah keseharian Iwan. Jadi coba dulu dibayangkan. Contohnya Iwan dari awal masuk, di sini kan udah kelas 11. Ini udah kelas 11, dari kelas 10, kelas 11, seperti ini. Jadi sebentar lagi kan udah mau kelas 3, kelas 12. Jadi
bayangkan dulu Iwan, ini terjadi berlanjut. Contohnya 1 bulan, 1 tahun, sampai ke depannya, sampai tamat. Jadi menurut Iwan ini baik atau tidak? Apanya Bu? Ya jadi ini apa Baik atau menjalin tidak? pertemanannya gitu. Iya, baik atau tidak, Iya, seperti itu. iya sih Bu. Mungkin efeknya juga akan jadi baik buat saya Bu. Tapi itu tadi saya juga masih bingung gimana caranya gitu Bu untuk bisa dekat, terus bisa dengan leluasa saya ngobrol dengan teman-teman gitu Bu. Sementara saya juga masih ngerasanya agak canggung kalau misalnya ngobrol sama teman. Karena kan kemarin juga kan sempat pandemi kita Iya, daring kan ya Bu ya, iya. gitu. Terus sementara teman-teman kayaknya udah deket dari pada saat daring gitu. Jadi saya juga jadinya nggak kalau mau dekat sama teman-teman masih nggak tahu harus gimana. Mungkin saran dari Ibu, Iwan itu boleh membuka diri dengan boleh menanyakan mungkin tugas yang tidak dimengerti ditanya ke teman yang lain. Atau mungkin kan tadi pulangnya itu naik angkot. Mungkin ada kawan satu kelasnya yang searah, boleh kita pulang bersama gitu. Kita naik angkot yang sama kan dengan tujuan yang sama. Ada kan kawannya yang satu kelas itu pulangnya satu arah? Iya sih Bu, ada Ada. ya. Kan cara-cara simpel untuk mengungkapkan kepercayaan diri Iwan, kemudian untuk memulai bersosial dengan kawan-kawannya juga, karena kan memang sendiri itu nyaman, tetapi kan tidak semua hal harus bisa sendiri. Ada kan hal yang harus kita harus berkelompok, harus menanya orang, harus berinteraksi dengan kawan lainnya. Jadi bagaimana perasaan Iwan ketika kita bisa tidak, maksudnya nanti bisa tidak dimulai prosesnya seperti contoh yang Ibu sampaikan, contoh kecil yang Ibu sampaikan, boleh dicontoh gitu. Menurut Iwan itu bisa tidak diterapkan untuk memulai tahap awal Iwan untuk bersosial, memberikan kepercayaan terhadap diri sendiri. Iya Bu, mungkin nanti saya akan coba untuk ibaratnya dekat sama teman-teman. Apalagi tadi ya saran Ibu ya, ada kan yang pulang bareng gitu. Mungkin nanti saya coba ngobrol barangkali gitu Bu. Iya, bagus. Jadi Iwan itu kan salah satu contoh hal yang harus bisa diterapkan. Jadi nanti banyak lagi yang harus diterapkan juga, digali, dirubah supaya Iwan itu bisa mempunyai percaya diri yang baik, mempunyai sosial yang baik juga dengan teman-teman. Jadi bagaimana perasaannya Iwan? Perasaan gimana Bu? Setelah kita melakukan sharing ini dengan Ibu, maksudnya untuk kedepannya berarti Iwan nanti harus membuat perubahan gitu, perubahan dari hal terkecil seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi. Iya barangkali Bu, nanti saya coba saya coba untuk mulai dekat dengan teman, barangkali ngobrol hal-hal ringan dulu gitu ya Bu ya. Ya bagus, ngobrol hal-hal ringan, hal-hal yang sering dibicarakan oleh kawan-kawan juga, pasti kan nyambung juga, sama-sama satu usia kan biasanya hal-hal yang dibicarakan itu hampir sama juga, hal-hal yang diminati hampir sama juga. Ya pokoknya Iwan harus bisa membuka diri kepada kawan-kawan juga. Lagian kita harus bisa bersosial dengan baik, bukan berarti harus banyak kawan, tidak, tapi setidaknya membuka diri, harus percaya diri dan bisa bersosial dengan baik. Iya Bu. Iya Bu.
demikian untuk sharing kita hari ini kepada Iwan. Terima kasih sudah menghadiri dan mengikuti proses sharing kita ini dengan Ibu. Ibu harap mungkin ada pertemuan selanjutnya, kemudian oleh juga sama Ibu. Setelah kita melakukan konseling ini, ternyata nanti Iwan bisa menceritakan sama Ibu, Bu, saya sudah melakukan seperti ini. Mungkin ada ide yang lain selain kan ide yang dari Ibu. Mungkin Iwan bisa, ternyata Bu, saya bisa melakukan seperti ini. Mungkin di sesi konseling selanjutnya kita akan bercerita apa saja perubahan yang telah dirasakan oleh Iwan, yang telah ada juga feedback mungkin, atau mungkin umpan balik dari kawannya mungkin setelah Iwan membuka diri, mungkin kawan-kawannya juga, oh ternyata Iwan itu orangnya seperti ini, asik juga. Mungkin nanti bisa untuk konseling selanjutnya. Ya, Bu. Iwan? Iya, Bu. Demikian, terima kasih untuk kehadirannya di ruangan Ibu. Iwan boleh kembali lagi ke kelas, kan ini udah masuk les kelima mata pelajaran. Ibu akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung ke kelas ya, Iwan. Jangan bersilah Iya, lagi Bu. ya. Pamit dulu ya, Bu ya. Ya. Ya, kasih Bu. Mungkin demikian simulasi yang saya lakukan dengan Ibu Iwanita. Terima kasih Ibu Iwanita sudah menjadi konseli saya hari ini. Enggak, tanggapannya dari pengamat. Bu Zanira izin menanggapi. Tadi mungkin saya menyimak awalnya masih tadi misalnya lagi kamar mandi pas awalnya banget ya yang tentang ini latar belakang konselingnya gitu. Ya. Untuk pemikiran irasionalnya tadi apa ya Bu? Tidak percaya diri, jadi merasa tidak percaya gitu, tidak ada kepercayaan terhadap kawan-kawan di kelas. Jadi dia merasa kawan semua itu sama gitu, sewaktu SMP sama gitu. Sama kayak tadi yang saya Bu ya berarti. Ya, sama juga. Ya, cuma yang pertama mungkin tadi saya simak itu kalau saya lihat kan tadi pakai teknik reinforcement ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk reinforcementnya sendiri itu masih cuma sedikit gitu tadi saya tiap Bu Iwanitanya masih agak kurang gitu menanggapi untuk reinforcementnya gitu untuk ujian verbalnya itu masih kurang gitu. Mungkin kalau bertemu langsung mungkin kan sambil tadi kata Bu Hani ada sentuhan atau gimana mungkin ya. Tapi karena ini terbatas gitu jadi hanya verbal. Tapi tadi di ini juga masih agak kurang. Hanya cuma tadi tuh didengar pas terakhir Bu Yuan. Ya Bu nanti saya mau coba pulang bareng dengan teman. Barulah muncul di situ. Oh iya bagus. Nah, cuma itu aja gitu. Jadi mungkin reinforce-nya masih kurang. Sama tadi mungkin di awal sama seperti saya itu pas datang itu dipanggil. Nah, itu tadi kata Bu Hani itu diganti bukan dipanggil tapi diundang ke ruang BK gitu. Sama dengan saya tadi. Jadi untuk pas awal masuk itu dipanggil ke ruang BK, nah diganti bahasanya jadi diundang ke ruang BK. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih Bu Zanira. Sama Bu Canda. Untuk kawan-kawan yang lain. Bu Kris. Ya, tadi satu lagi sebagai pengamat. Bu Canda dan kalau komentar kurang ini ya Bu ya, soalnya saya juga masih tahap belajar, jadi mengamati aja. Yang Bu Kris amati apa aja? Ya, yang Bu Kris lihat gitu. Menurut saya karena beda bukan di kenyataan ya Bu ya, apa gimana, jadi masih agak kaku gitu. Iya. Iya. Ya, mungkin kalau mahasiswa sendiri mungkin agak lancar gitu. Ya agak grogi Bu Zanirahnya apa gimana. Batas itu sih Bu kalau untuk ininya. Ya, terima kasih Bu Kris. Bu Zanira sendiri gimana tadi perasaannya ketika melakukan konseling?
Ini ya Bu, mungkin di pendekatan, mungkin memang di pendekatan dan teknik belum maksimal, belum belum begitu nampak tadi pas di proses konselingnya itu dengan klien atau konseling. Jadi apalagi yang reinforcementnya itu, penekanan atau apanya itu belum Ibu, belum nampak sekali. Kurang. Masih sedikit tadi, seperti yang Ibu Candu sampaikan. Jadi bisa disampaikan kecil ya. Nah itu ya sekarang sudah ada. Udah. Ya, diperdalam kembali Bu, sehingga Ibu bisa betul menentukan ini masalahnya apa. Seperti tadi Bu Zanira kan mengatakan bahwa tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi barusan yang itu dari Bu Canda, ketika ditanya apa irasional, pemikiran irasionalnya apa, atau keyakinan irasionalnya apa, ia tidak percaya ke teman-temannya, dikira jadi dia mengira temannya itu sama dengan teman-teman ketika SMP. Jadi tidak percaya pada diri sendiri atau tidak percaya kepada orang lain. Iya Ibu. Ya, nah itu satu. Kemudian tadi mungkin perlu saya sampaikan tadi ketika di RPL, latar belakangnya digali kembali, ya. Nah itu juga kan mungkin yang barusan ya, sehingga Bu Janirah masih bingung ini teh anaknya tidak percaya pada diri sendiri atau tidak percaya kepada orang lain. Mungkin ada sebagian dia tidak percaya kepada diri atau tadi apa, tidak pede ya? Iya Ibu. Ya, tidak percaya dirinya itu mungkin ada sesuatu yang memang wajar gitu. Tidak percaya diri itu wajar ketika tampil di depan umum. Saya nggak pede karena saya tidak punya keterampilan public speaking misalnya. Itu wajar tidak ketika dia pede karena memiliki kurang terampil dalam hal itu. Mungkin kalau dia terampil atau dia memiliki kemampuan public speaking, mungkin dia akan lebih percaya diri. Nah, mungkin itu ya. Jadi karena percaya diri juga ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Nah, jadi itu perlu diperjelas kembali. Kemudian ya mungkin itu perlu pendalaman sehingga nanti kalaupun Bu Janirah nanti mau menggunakan teknik ini, betul-betul harus nampak reinforcementnya harus kuat. Gitu supaya ada keyakinan dalam diri, oh iya kalau saya melakukan ini pasti orang lain akan senang, seperti kata Bu Zanira misalnya gitu ya. Kan kalau mungkin iya bagus, mungkin kira-kira itu berkesan tidak penguatan seperti itu? Masih kurang berkesan sih Bu. Nah, kurang berkesan. Jadi mungkin harus mencari lagi penguatan positif apa yang mengesankan atau yang bisa memperkuat perilaku baru yang akan dilakukan oleh si konseli. Gitu ya. Nah, mungkin itu supaya nanti nampak. Kalau tadi saya mendengar, memperhatikan Bu Zanira banyak merespon perasaan terus. Tapi akhirnya si konselingnya bagaimana perasaan nih sekarang? Perasaan apa ya, Bu? Bu Yuan kan nanya gitu ya. Mungkin akhirnya jadi bingung sih konselingnya. Perasaan apa ya? Perasaan apa ya, Bu? Betul. Ada yang dirasakan ya, Bu. Iya. Jadi mungkin rasanya saya biasa, nanti kalau konseling rasanya saya biasa aja tuh. Ya. Nah, itu ya, jadi mungkin merespon perasaan juga nanti pilih momen yang tepat kapan itu harus direspon gitu ya. Nah, mungkin boleh itu di akhir mungkin, tapi setelah proses konseling selesai, kita kan ingin apakah dia puas tidak dengan layanan konseling kita, misalnya kan. Itu kan ada di kepuasan konseling. Nah, gitu. Bagaimana kamu sudah bisa menentukan apa yang kamu lakukan untuk ke depan? Iya, Bu, saya akan begini.
bagus, Ibu hargai upaya yang kamu lakukan, misalkan gitu. Gimana? Sekarang sudah, misalnya kalau sudah itu dilakukan, sekarang sudah merasa lebih lega dibandingkan dengan tadi? Ya, saya udah lega, senang. Senang misalnya kan gitu ya, bisa berarti dia puas dengan layanan kita misalnya gitu. Tapi kalau tadi ujuk-ujuk ditanya sekarang gimana perasaannya? Perasaan apa ya Bu? Konselingnya bertanya. Iya. Ya, mangga Bu Zanira, silahkan nanti diperdalam kembali ya apa karakteristik atau ini sedang mangga Bu Tati. berputar-putar nih. Sambil nundutan saya memperhatikan sambil nundutan. Terbawa mimpi ya nanti. Tadi ada yang lost, benar Bu Zanira. Aduh betul, saya berarti ngelayep. Ya, ini ya. Nah ini saya bawa bantal. Oh ya itu yang memancing ngantuknya itu bantal. Iya bantal. Iya. Padahal kopi-kopi ada di hadapan. Ya, kenapa? Iya, mangga. Udah maaf ya. Mangga berseliweran. Tadi tekniknya jadinya apa? Bu Zanira. RIT Bu dengan teknik reinforcement. RIT. Iya. Dengan behavior yang reinforcement. Oke. Nah untuk kalau RIT itu sama dengan behavioral murni enggak? Enggak Bu. Jadi dia lebih ke pemikiran yang dirasakan, yang behavioral murni kan lebih ke tingkah laku. Menurut saya sih, menurut pendapat saya. Ubahnya sebetulnya apa sih? Yang mau diubahnya apa Bu Zanira? Yang mau diubah Ibu, kepercayaan dirinya jadi percaya diri dan sosialnya jadi lebih baik gitu Bu. Jadi kan dia kurang bersosial Ibu. Masih di mute Bu Tati, masih di mute. Ya. Ya. Nah, tadi kan tentang percaya diri, gitu ya. Nah, dia tidak percaya dirinya karena apa? Dasar belakangnya Ibu, dia sering dibully. Kalau di sekolah dulu sebelum dia ke sekolah yang baru, dibully karena dia minoritas gitu agamanya Bu, jadi sering dibully, sering tidak dikawani. Jadi dia berpikir di sekolah yang sekarang itu hampir sama juga seperti itu Bu. Latar belakang penyebab utamanya kira-kira apa? Penyebab utamanya itu ya berarti dia tidak percaya lagi ada kepercayaan kepada orang lain gitu Bu. Ya, dia tidak percaya kepada orang lain. Karena dia tidak percaya kepada orang lain karena apa yang membuat dia sangat tidak percaya pada orang lain itu apa sebetulnya? Coba ditemukan tidak? Karena masa lalu dia mungkin satu karena perceraian dengan orang tuanya juga tidak membuat dia tidak percaya lagi, salah satunya dengan orang lain, terutama orang tuanya. Kemudian perilaku yang bully juga, dia sering dibully, jadi dia merasa tidak percaya lagi dengan orang sekitarnya. Ya, karena kalau diperhatikan tadi ya, mungkin Bu Hani juga tadi komen gitu ya, bahwa dia mulai seperti itu karena setelah orang tuanya cerai, gitu. Ya. Berarti kan berangkatnya dari situ. Nah berarti kita mesti mengeksplor
hal yang menyebabkan setelah orang tua seperti itu, maka dia menjadi tidak pede. Apakah pembullyingannya itu karena kasus orang tuanya atau apanya gitu kan? Nah, gitu. Itu juga harus ditemukan itu. Karena pada saat kita akan mengubah pikirannya, termasuk juga objek pikirannya, gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi maka yang jelas memang kita harus eksplor secara mendalam gitu ya. Nah, yang menyebabkan yang bersangkutan itu tidak pede, tidak percaya diri ya, itu apa sebetulnya? Apakah memang karena sering bullying maka dia jadi tidak pede atau apa gitu? Apa yang harus disupport oleh Zanira? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nggak kedengaran tadi. Iya. Angin ageng. Nah, kira-kira itu ya, Bani ya. Nah, kalau misalnya ini pendekatannya tadi apa? RIBT, teknik reinforcement. RIBT dengan teknik reinforcement. Makanya tadi saya minta penjelasan terkait RIBT, teknik reinforcement itu. Kalau misalnya reinforcement lebih kepada apanya? Coba. Lebih kepada penguatan Ibu, penguatan dari konselor pada penguatannya itu lebih, contohnya seperti penguatan bahasa atau mimik wajah dari konselor dengan menanggapi apa yang disampaikan, atau mungkin berupa sentuhan itu penguatannya seperti itu Ibu. Ya, mungkin gini, maksud Bu Tati bertanya nanti penguatannya terhadap apa, Bu? Penguatannya apakah terhadap perilaku atau terhadap pemikiran? Terhadap apa penguatannya? Karena kan tadi RIBT, rasional, emotif, ada behaviornya. Gitu. Mungkin itu ya Bu Tati ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi yang mau diubahnya itu apanya ini gitu. Makanya saya tadi pertanyaan awalnya itu yang mau diubahnya itu apanya gitu kan. Iya. Jadi ya kelihatan aja dulu itu barangkali ya. Iya. Iya. Kalau menurut saya gitu ya, karena nanti itu kan RIBT muncul itu karena memang Bu Zanira akan menyelesaikan apa. Nah ini yang saya tanyakan itu sebetulnya apa yang akan diselesaikan sehingga terjadi perubahan gitu kan. Apakah akan disentuh emosinya atau suku perilakunya saja atau apanya gitu, karena ini harus ada kejelasannya gitu. Nah ini kan sangat tergantung kepada tujuannya itu gitu kan. Barangkali itu ya. Tinggal dieksplor lagi barangkali ya. Iya. Tadi Bang seperti ini ya Bu Hani ya, konselingnya memang paralinternya. Iya, karena konselingnya kalau sesama ini pasti itu. Tapi tidak ada yang berani menampilkan ini yang berbeda ya. Jadi betul-betul menghayati gitu ya. Konseli SMA atau konseli SMP itu seperti apa perilakunya? Ya. Jadi tadi kalau saya yang jadi konselingnya takut Bapak Ibu kaget nanti jadi konselernya. Betul. Karena iya Bu Tati ketika PLPG pernah simulasi, saya menawarkan diri jadi konseli. Karena kan biasanya konseli itu sangat ini ya, sangat normatif gitu, sopan gitu ya. Begitu masuk tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk, kan biasa begitu ya pada umumnya. Nah saya menampilkan sebagai konseli yang berbeda dan itu betul-betul terjadi, siswa SMA seperti itu. Iya. Jadi begitu datang tidak ketuk pintu, langsung buka pintu sambil gegejret, tahu gegejret? Iya. Sambil gegejret sambil, Bapak atuh ini teh gimana? Aku mah nggak mau kalau begini. Emangnya aku teh langsung yang sambil nyerocos gitu, sambil
Iya. Tanpa henti Konselornya bicara. konselornya bingung menghadapi itu. Dia tidak berkata apa-apa, bengong melihat konseli seperti Iya. itu misalnya gitu kan. Nah, ada tidak yang seperti itu? Bapak Ibu menemukan konseli yang seperti itu, yang tiba-tiba ujug-ujug datang nangis misalnya ya, atau ada yang datang marah-marah gitu. Seperti kemarin yang konflik dengan guru, kadang kan ada konseli datang marah. Emangnya aku ini apa? Emangnya aku ini nggak punya, dimarah-marah di depan orang katanya. Aku juga punya harga diri. Ada tuh Bu anak yang seperti itu. Iya. Datang tidak permisi, tidak apa misalnya kan. Nah, seperti itu. Kalau ini tadi iya sangat apa? Konselingnya sangat sopan. Ya pada santun gitu ya konselingnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mengkondisikannya lebih mudah. Betul, lebih mudah dan alurnya itu udah jelas. Iya, alurnya sudah jelas, tahu apa yang diinginkan konselor. Iya gitu. Makanya tadi konselingnya yang lebih berperan menjadi konselor ya. makanya 15 menit selesai konseling. Iya. Iya, yakin ya kalau realnya mungkin tidak seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Tantangannya sangat-sangat ini gitu kan. Kalau ini mah ngalir aja seolah-olah. Jadi meskipun skenario-nya tidak dibuat, tapi konseling sudah bikin pintar membuat skenario. Dan nyambung lagi gitu nyambung, kan. Karena gitu tidak ingin mempersulit teman sendiri. Tidak ingin mempersulit teman sendiri ya. Jadi lancar saja gitu kan, lancar gitu ya. Nah, tapi nanti dalam kenyataan mungkin tidak mudah-mudahan ya meskipun banyak tantangan tapi berjalan lah gitu kan, lancar gitu ya. Nah, meskipun mungkin ada kesulitan atau apa, harapannya kan kita ingin lurus-lurus saja kan ya. Tapi kan yang namanya juga seperti Bu Hani katakan tadi gitu kan, tampilan mereka kan para klien, para konseling kan beda-beda gitu kan. Nah ini bagaimana kalau yang diam saja tiba-tiba menggebrak meja, ada kan yang seperti itu gitu kan. Nah ini bagaimana gitu. Nah kawan-kawan tidak dihadapkan kepada kondisi konseling yang seperti itu. Semuanya mulus, semuanya sudah sebagai konseling yang diharapkan. Kayak gitu. Gitulah. Coba nih. Iya. Gimana, masih ada satu lagi atau cukup? Jam 5, jam 3-nya. Mohon Ibu waktunya.